Pengerjaan proyek jalan tol Trans Sumatera di Provinsi Jambi, yakni untuk ruas Betung Tebeno, akan mulai dikerjakan akhir bulan Mei ini. Nah, ini untuk tol Sumatera ini. Baru pelaksanaan ini siap untuk penipuan. Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Jalan tol Betung Tempino Jambi ternyata sudah dimulai ya tanpa groundbreaking. Jalan tol dengan panjang membentang dari Betung Tempino Jambi keseluruhannya 169,9 km atau kita bulatkan 170 km gitu ya, akan dibangun menjadi 4 seksi meliputi seksi Betung Tungkal Jaya 61,55 km, Tungkal Jaya Bayung Lencir 55,73 km, Bayung Lencir Tempino 33,05 km, dan Tempino Simpang Nes 18,97 km. Terima kasih Bapak Jokowi dan Bapak Basuki ya, tol-tol yang sudah mepet nggak usah groundbreaking lah Bapak, bikin buang-buang waktu dan biaya. Tentu saja sudah dimulai karena penandatangan kontrak secara resmi sudah dilaksanakan di Gedung Direktorat Jenderal Bina Marga Jakarta pada hari Rabu 17 Mei 2023 yang dihadiri oleh para pejabat dan pemangku kepentingan seperti dalam foto atau gambar video ya. Tahap pertama pengerjaannya dimulai dari seksi 3 antara Bayung Lencir Tempino sejauh 33,05 km. Jalan tol ini juga akan ditunjang sejumlah fasilitas, di antaranya ada satu simpang susun. Kemudian jalan tolnya juga dirancang dengan lajur 2x2 dengan maksimal desain kecepatannya untuk 80 km per jam. Sementara itu status pengadaan lahan jalan tol Bayung Lencir Tempino seksi 3 sudah selesai 96% dan 4% lainnya dalam proses pembayaran. Untuk simpang susunnya nanti diperkirakan berada di Desa Bukit Jaya, Kecamatan Sungai Lilin. Untuk yang belum tahu arti simpang susun lur, yaitu bahasa Inggrisnya interchange, persimpangan jalan tidak sebidang di mana kendaraan dapat melakukan perpindahan dari satu jalan jurusan ke jurusan lainnya tanpa harus berhenti terlebih dahulu. Karena nggak ada lampu merah di interchange itu ya. Ya kalau di Jakarta banyak interchange-nya, juga di Surabaya. Ya biasanya bentuknya melingkar kayak bunga-bunga gitu ya, baik turun ke bawah maupun nanjak ke atas, kemudian masuk ke jalur yang dituju. Kontraktor Utama Karya memang sudah dikenal sukses dalam menjalankan ataupun mengerjakan jalan tol di Trans Sumatera. Kali ini KSko HK Wika Brantas dalam proyek tol meliputi pekerjaan galian dan timbunan, pekerjaan struktur, interchange, overpass, box culvert, pekerjaan fill slab, dan perkerasan jalan. Jalan tol juga sudah terbukti untuk meningkatkan kecepatan arus barang dan orang, kemudian juga jasa transportasi ya, serta membuat rakyatnya berpikir kreatif apa yang bisa dilakukan atau dijadikan bisnis karena infrastrukturnya sudah ada. Selamat kepada masyarakat Jambi yang janjinya sudah ditepati Jokowi memulai pembangunan jalan tol. Minimal seksi 3 sudah selesai di tahun 2024, sedangkan seksi 1 dan 2 tahun 2026. Nah, bagaimana dengan nasib tol Getasi ya? Karena tol Jambi dan tol Getasi ini memang pertaruhan legasi dan harga diri Jokowi. Untuk Anda yang telah mengikuti channel ini tentu paham dan saling sambung menyambung ya. Untuk yang baru bergabung silahkan diutak-atik, dilihat itu video-video sebelumnya supaya Anda betul-betul paham dan tidak gagal paham. Inilah kabar tol Getasi tahun 2023 bulan Juni.
Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengungkapkan proyek Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap atau Kitasi diprioritaskan hanya sampai ke Ciamis, Jawa Barat terlebih dahulu tahun 2024. Demikian diucapkan oleh Basuki di Jakarta pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023. Basuki menambahkan Kementerian PUPR tetap melanjutkan proyek Jalan Tol Kitasi termasuk merencanakan tender ulangnya. Namun dikarenakan panjang jalan tol ini terlalu panjang maka akan dibatasi terlebih dahulu sampai Ciamis. Panjang jalan tol Kitasi dari Gede Bage sampai dengan Ciamis sendiri kemungkinan mencapai 108 km. Iya, jalan tol Kitasi ini kan memang sedang ditender ulang dan akan segera dilakukan, kemungkinan di bulan Agustus 2023 ini sudah ditentukan. Kabar baiknya mungkinan Hutama Karya akan mengambil peran yang lebih besar daripada BUMN dan kontraktor lainnya. Dan kabar baiknya juga BUMN Hutama Karya sedang mengajukan penanaman modal negara untuk menyelesaikan proyek strategis nasional. Ya, sepertinya kali ini tidak akan meleset lagi. Ya, perlu diingat, jalan tol Kitasi akan melintasi dua provinsi yaitu Jawa Barat sepanjang 171,40 km dan Jawa Tengah sepanjang 35,25 km dengan total panjang 206,65 km yang akan menjadikan jalan tol ini sebagai jalan tol terpanjang di Indonesia. Tol tersebut merupakan salah satu proyek strategis nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Nah, ini yang admin sebut sebagai tol harga diri dan legasi Jokowi. Jalan tol Kitasi terdiri atas 4 seksi yaitu seksi 1 Junction Gede Bage Garut Utara 45,20 km, seksi 2 Garut Utara Tasikmalaya 50,32 km, dan seksi 3 Tasikmalaya Patimuan 76,78 km, dan seksi 4 Patimuan Cilacap 34,35 km. Kalau dilihat dari janji Jokowi melalui keterangan Menteri Basuki bahwa jalan tol Kitasi hanya sampai Tasik, maka yang dikerjakan adalah seksi 1 dan seksi 2 dengan sedikit penambahan di seksi 3. Sehingga seksi berikutnya, seksi 3 dan 4 dipastikan akan dikerjakan tahun 2026 hingga 2029. Nah, seksi itu adalah seksi bagian dari warga Ngapak. Ya, rupanya warga Ngapak wek pada nyongge kabeh kon pada sabar wis lah. Anane genah kaya gue ya diterima baik. Dongakna baik bayarane UGR gasik. Yang penting kita semua selalu dalam keadaan sehat, waras, bedigas, akas, dompetnya jangan amblas dan selalu duwe beras. Amin amin ya robbal alamin.